Halo semuanya, balik lagi kita belajar matematika. Bahasan kali ini adalah turunan fungsi aljabar. Turunan pertama fungsi aljabar f, misalnya fx ya, ditulisnya f aksen x untuk setiap x dalam domain fungsi f df. Df ini adalah domain fungsi f ya, ditentukan oleh f aksen x. Ini berarti turunan pertama fungsi fx ya, sama dengan berdasarkan ide limit fungsi aljabar, ini sama dengan nilai dari limit h mendekati 0 dari fx ditambah h dikurangi fx dibagi h. Ini dengan asumsi nilai limitnya ada ya, nilai limit ada. Oke, jadi di sini kita punya notasi f aksen ini adalah turunan pertama fungsi aljabar. Berarti kalau misalnya f aksen x artinya adalah turunan pertama fungsi f terhadap x, artinya variabelnya x. Jadi dibacanya cukup f aksen x, itu artinya berarti turunan fungsi f. Selain notasi f aksen x ini, ada notasi lain untuk menyatakan turunan suatu fungsi, yaitu notasi Leibniz. Nah, ini seperti apa? Notasinya bisa ditulis sebagai dy per dx, atau kan y ini adalah fx ya. Atau ini juga bisa ditulis sebagai dfx, y-nya diganti dengan fx, dfx per dx. Ini sama artinya adalah turunan pertama dari fungsi f terhadap x. Jadi nanti kalau kalian menemukan dy per dx atau f aksen x, atau bisa juga dfx per dx, atau bisa juga y aksen. Nah ini sama aja, ini artinya turunan pertama suatu fungsi. Atau ada juga yang nyebutnya sebagai koefisien diferensial, atau hasil bagi diferensial, atau juga perbandingan diferensial. Oke, nah jadi itu turunan fungsi aljabar dari definisi ya, ide limit. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang pertama kita bahas tentang fungsi konstan. Apa itu fungsi konstan? Misalnya ada fungsi fx, di mana fx adalah c. C ini adalah suatu bilangan ya. Fungsi fx ini kalau kita gambarkan ke dalam diagram ya, di mana c-nya adalah suatu bilangan, berarti kalau kita gambarkan c-nya itu nilainya ini adalah nilai y kan, karena fx-nya itu kan sama dengan y, maka y sama dengan c. Berarti misalnya c-nya di sini ya c. Kalau kita gambarkan grafik dari fx ini adalah suatu garis lurus ya kan, ini yang sejajar dengan sumbu x. Nah, jadi ini ya fungsi konstan. Sekarang kita akan mencari turunan dari fungsi konstan. Kita akan menggunakan ide limit ya, dengan definisi turunan fungsi yang tadi. F aksen x turunan fungsi f sama dengan limit h menuju 0 dari f x ditambah h dikurangi fx per h. Nah, oke. Di sini kan fx-nya c, oke. Kita masukin nih. Berarti limit h menuju 0, terus kita masukin ini fx ditambah h-nya itu kan c ya. Dikurangi fx-nya juga c. C per h. Sehingga di sini limit h menuju 0, c dikurangi c 0 per h. 0 dibagi h. Nilai dari limitnya 0, karena nilai limitnya 0 ini, turunan fungsi f-nya terhadap x adalah 0. Nah, maka dari sini setiap fungsi konstan selalu memiliki turunan pertamanya 0. Contohnya berapa? Misalnya fx-nya 2, maka otomatis f aksen x-nya
Ini kan karena fungsi konstan, pasti 0. Selanjutnya misalnya fx-nya 10, maka pasti f aksen x-nya juga 0. Begitu juga kalau misalnya fx-nya misalnya 1000 atau 10.000, pasti turunannya adalah 0. Nah, di sini sekarang apa hubungannya dengan gradien nih? Gradien itu kan kemiringan garis ya. Kalau misalnya ini kan garisnya sejajar dengan sumbu X, berarti dia nggak miring ya. Karena tidak miring, maka kemiringan atau gradien itu kan kita lambangkan sebagai M ya. M-nya adalah 0. Gradiennya 0, fungsi turunannya 0. Oke, berarti gradien itu adalah turunan pertama fungsinya. Nah, pembahasan tentang gradien dan fungsi turunan ini nanti dibahas di video selanjutnya ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang turunan fungsi polinomial. Karena tadi fungsi konstan, berarti suatu konstanta nih nilai fx-nya. Nah, kalau yang ini fx-nya merupakan suatu polinomial. Di sini berderajat 1 ya. Polinomnya 3x plus 5. Nah, kita akan mencari turunan fungsi, berarti si f aksen x-nya kita akan menggunakan definisi dari turunan fungsi ya. Kita gunakan f aksen x sama dengan limit h menuju 0 dari f x ditambah h dikurang fx dibagi h. Oke. Nah, di sini berarti kita akan membutuhkan fx ditambah h dan fx. Fx-nya kita udah punya yaitu 3x plus 5. X ditambah h berarti kita ganti x yang ini jadi x tambah h gitu. Berarti di sini limit h menuju 0, fx ditambah h-nya jadi 3 dikali x ditambah h ditambah 5 dikurangi fx-nya 3x ditambah 5. Oke, dibagi h. Kita selesaikan limit h menuju 0. Oke, 3 kali x 3x. Terus ini 3 dikali h jadi 3h plus 5. Ini keluarin dari kurungnya berarti jadi min 3x min 5 per h. Oke, tetap ya limit h menuju 0. Nah, ini kita selesaikan 3x dikurangi 3x berarti ini habis 0. Terus 5 dikurangi 5 habis, sisa 3h per h. Oke, h dibagi h juga 1. Maka limitnya nilainya adalah 3. Maka fungsi turunannya atau f aksen x-nya adalah 3. Oke, jadi sebelumnya kan kita udah pakai cara definisi ya untuk menentukan fungsi turunan. Nah, kalau sekarang kita akan menggunakan cara yang bisa dibilang lebih singkat, lebih mudah. Fungsinya fungsi aljabar polinom berderajat n atau disebut sebagai fungsi pangkat aja ya. Misalnya fx x pangkat n, turunan dari fungsinya atau f aksen x-nya sama dengan kita ambil pangkatnya sebagai koefisiennya, berarti n, x. Nah, kemudian pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Jadi n-nya yang di depan x itu koefisien dari nilai pangkatnya, sedangkan pangkatnya jadi berkurang 1, gitu ya. Contoh nih yang sederhana, misalnya ada fungsi fx, x kuadrat. Oke, kita akan mencari turunan pertamanya, berarti f aksen x. Kita ambil pangkatnya kan 2, jadi koefisien di depan 2, x tetap. Nah, terus 2 ini pangkatnya kita kurangkan 1. Maka f aksen x-nya adalah 2x pangkat 2 dikurangi 1, x pangkat 1 ya. X pangkat 1 nggak usah ditulis satunya. Jadi 2x. Nah, maka turunan fungsi x kuadrat adalah 2x. Satu contoh lagi ya, misalnya fx. Nah, ini 1 per x pangkat 3. Nah, gimana nih kalau bentuknya kayak gini? Berarti kita ubah dulu x pangkat 3-nya menjadi
penyebut di atas. Maka ini sama dengan X pangkat negatif 3 itu kan. Karena di bawah dia pindah ke atas jadi pangkatnya negatif. Nah kita akan cari turunan pertama atau F aksen X-nya. Berarti kita ambil pangkatnya negatif 3 X. Terus ini negatif 3 pangkatnya dikurangi 1. Jadi negatif 3 X pangkat negatif 3 dikurangi 1, jadi negatif 4 ya. Oke, supaya pangkatnya tidak negatif, maka kita pindahin lagi aja ke bawah. Negatif 3 per X pangkat 4. Nah, inilah turunan dari fungsi 1 per X pangkat 3. Contoh terakhir ada fungsi fx akar X. Nah, ini gimana nih? Akar X ini kan sama dengan X pangkat 1 per 2 ya. Maka F aksen X sama dengan pangkatnya kita ambil setengah. Kemudian X ini setengah dikurangi 1. Jadi ini setengah X setengah dikurangi 1. 1 ini kan 2 per 2 ya. 1 dikurangi 2 berarti jadi negatif 1 per 2. Karena pangkatnya negatif berarti kita pindahin ke bawah ya. Ini jadi setengah 1 per X pangkat setengah. Atau X pangkat setengah itu kan akar X ya. Jadi ini kita kalikan ya. 1 kali 1 1 per 2 akar X. Nah ini turunan dari fungsi fx sama dengan akar X. Sampai di sini dulu bahasan untuk turunan fungsi pangkat. Kita lanjut di video selanjutnya ya.